Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG PAI dalam jabatan tahun 2024, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Aprianto, SPDI, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di UPTD SD Negeri 16 Simpang Teritip, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini Kamis 30 Januari 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran unik kinerja. Praktek pembelajaran yang saya lakukan di kelas 5 dengan materi zakat. Untuk lebih jelasnya, mari saksikan video praktek pembelajaran saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Coba kedua kelas kondisikan teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan. Siapa berdoa mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, semua pada sehat, tanpa kekurangan sedikit pun. Sekarang kita masuk ke materi kita hari ini, yakni hidup lapang dengan berbagi zakat. Ini ya materi kita hari ini. Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Hadir. Alhamdulillah. Di sini Pak terangin materi kita hari ini hidup lapang dengan berbagi zakat, berarti mengenai zakat fitrah. Sekarang Pak tanya ke kalian, pernahkah kalian memberikan sesuatu kepada teman atau orang lain yang membutuhkan? Pernah tidak? Pernah. Apa yang kalian rasakan setelah melakukannya? Senang dan bahagia. Ini yang terakhir nih, apakah kalian pernah mendengar kata zakat? Pernah. Kapan? Nah, ketika
pas puasa menjelang Idul Fitri. Di situ biasanya terdapat kita harus membayar zakat. Zakat itu mensucikan diri, ya artinya. Terus di sini Pak lanjut, tujuan pembelajaran kita hari ini yakni siswa dapat menjelaskan pengertian zakat fitrah dan zakat mal. Jadi zakat itu ada dua, zakat fitrah dan zakat mal. Terus yang kedua, siswa dapat menyebutkan syarat-syarat wajib zakat. Yang kedua itu poinnya yakni mengenai syarat-syarat zakat. Yang ketiga, siswa dapat menghitung zakat fitrah dan zakat mal berdasarkan contoh kasus. Contoh kasus itu contoh, nanti ada contoh berupa cerita tuh. Jadi poin yang ketiga itu yakni intinya dapat menghitung jumlah zakat. Yang keempat, yang terakhir, siswa dapat memahami manfaat zakat bagi masyarakat. Nah, poin yang terakhir ini kalian dapat memahami manfaat zakat bagi masyarakat. Coba perhatikan ke depan. Ini gambar apa? Gambar berupa apa nih? Yang pertama gambar berupa berbagi zakat. berbagi zakat. Yang gambar kedua apa nih? Berupa beras. Jadi kesimpulan gambar ini tentang apa? Berbagi zakat. Nah, berbagi zakat berupa beras. Apa kata Pak tadi? Berbagi zakat berupa beras. Nah, zakat berupa beras nih, ya. Terus pengertian zakat. Nih pengertian zakat menurut bahasa, yakni zakat berasal dari bahasa Arab, yakni zakat yang artinya suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Kalau menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Zakat ada dua macam, yakni zakat fitrah sama zakat mal. Lanjut. Adapun ketentuan yang wajib berzakat, orang yang berzakat ada 4. 1. Beragama Islam. 2. Balik dan berakal. Balik saja tidak cukup. Nah, balik itu menjadi sekalian itu sudah dewasa. Terus itu yang ketiga, terbebas dari utang. Kalau orang yang banyak utang itu tidak wajib membayar zakat. Yang keempat, merdeka, bukan budak atau hamba sahaya. Jadi zaman sekarang itu tidak ada yang namanya budak atau hamba sahaya lagi. Perbudakan itu tidak ada lagi. Itu di zaman Rasul. Ketentuan harta yang wajib dizakatkan: 1. Cara memperoleh dengan halal dan baik. 2. Hartanya berkembang atau memberi keuntungan bagi pemilik. 3. Hartanya milik sendiri dan memiliki kekuasaan untuk menggunakannya. Dan yang terakhir,
keempat mencapai 1 tahun atau tahun dan mencapai nisabnya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Terus Pak lanjut. Rukun zakat. Ini rukun zakat ada 4 juga, yakni 1 berniat ketika menunaikan zakat, ada niat dulu lah. Kalau nak menunaikan zakat. Yang kedua adanya muzaki. Muzaki orang yang berzakat, orang yang mengeluarkan zakat. 3 adanya mustahik, orang yang menerima. Tadi ada yang mengeluarkan, ada yang menerima, yang namanya mustahik. Dan yang keempat adanya barang atau harta yang dizakati. Ingat yang ini 2 dan 3. Orang yang berzakat itu muzaki dan orang yang menerima itu mustahik. Jangan sampai tertukar. Terus kita lanjut, golongan yang berhak menerimanya. Nah, yang tadi mustahik. 1 fakir, 2 miskin, 3 amil, 4 mu'alaf, 5 rikob, 6 gharim, 7 sabilillah, fisabilillah, yang ke-8 ibnu sabil. Nah, zakat fitrah. Ini pengertian zakat fitrah itu sendiri. Tadi kan ada 2 zakat. Zakat fitrah dan zakat mal. Nah, zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik laki-laki dan perempuan yang muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan. Ini zakat fitrah pada bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Kalau dia waktunya bukan bulan Ramadan menjelang sholat Idul Fitri, bukan dinamakan zakat fitrah. Fitrah menurut bahasa bersih atau suci. Adapun orang yang berkewajiban menunaikan zakat apabila dia masih memiliki kelebihan harta untuk makan sehari semalam keluarganya dan masih diberikan umur. Nah, jadi kalau misalnya dia sendiri susah nyari uang, tidak diwajibkan untuk membayar zakat fitrah, tapi bisa jadi dianya sebagai penerima zakat fitrah. Tata cara menunaikan zakat fitrah: 1. Zakat fitrah berupa bahan pokok. Nah, berupa bahan pokok itu seperti beras. Banyaknya zakat fitrah yang dikeluarkan yaitu, ingat 2,5 kilo beras atau 3,5 liter beras. 2,5 kilo atau 3,5 liter. Waktu mengeluarkan zakat fitrah dikeluarkan saat matahari terbenam akhir Ramadan atau malam raya hingga sebelum sholat Idul Fitri. Namun boleh dikeluarkan selama bulan Ramadan. Jadi tidak harus sebelum Idul Fitri, tapi selama bulan Ramadan boleh dikeluarkan. Nomor 3, orang yang menerima zakat fitrah. Ada 8 golongan yang berhak menerima. Nah, disebut juga zakat harta. Kalau misalnya zakat mal, ini pengertian zakat mal. Jadi zakat apa tadi? Tadi zakat fitrah. Ini sekarang zakat mal.
Beda lagi kalau misalnya zakat mal itu disebut juga zakat harta, yang termasuk zakat mal adalah hasil perdagangan atau perniagaan, hasil pertanian, perkebunan. Nah, kalau misalnya orang tua kalian itu punya kebun, punya peternakan, itu termasuk zakat mal. Penghasilan juga dizakati, yang disebut dengan zakat profesi. Jadi banyak kali zakat itu banyak. Makanya kalau misalnya berhubungan dengan profesi itu zakat mal. Kalau misalnya zakat kita berhubungan ketika bulan Ramadan untuk mensucikan. Hikmah berzakat: satu, kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Dua, menjaga keseimbangan sosial. Tiga, membersihkan harta, jiwa dan nasi. Keempat, salah tulis. Keempat, menumbuhkan kesejahteraan hidup masyarakat. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Nah, sekarang kita lanjut pembahasannya. Tadi sudah Pak bagi kelompok, satu kelompok 4 orang. Jadi hasilnya terdapat 4 kelompok. Di situ Pak beri kalian kebebasan untuk membuat soal. Masing-masing kelompok itu silakan kalian buat, satu kelompok itu 4 pertanyaan, yang dimana masing-masing kelompok harus memiliki 4 pertanyaan tersebut. Nanti setelah kalian selesai, kita masukkan soal kalian tersebut ke dalam gelas ini. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Sekarang silakan kalian kerjakan sesuai kelompoknya masing-masing.
Sudah semua anak-anak? Sudah. Kalau sudah silakan kumpul. Silakan dikumpul. Pertanyaannya silakan dikumpul. Anak-anak, setelah kalian tadi kumpul soal-soal yang Pak kecilkan, Pak gunting, Pak masukkan ke dalam sini. Nanti setelah itu Pak Koncang, Pak bacakan soalnya. Silakan kalian jawab pertanyaan dari Pak. Siapa yang bisa menjawab itu Pak kasih poin 1. Di sini Pak tulis skor kalian kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Dan yang terakhir kelompok 4. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Nah, kita mulai. Pertanyaan pertama. Siapa yang tahu silakan acungkan tangan atau angkat tangan. Pertama, apa arti zakat? Tumbuh berkembang suci dan berkah. Apa? Lapan Tumbuh satu. berkembang suci dan berkah. Benar atau salah? Benar atau salah kelompok lain? Benar atau salah? Mana suara yang benar atau salah kelompok 1? Benar. Poin pertama untuk kelompok 1. Ayo yang lain semangat. Semangat untuk kelompok kalian. Kita lanjut. Coba. Ingat, yang jawab tadi ditahan dulu, jangan sampai berurut-urut. Boleh anggota lain yang jawab
Tapi jangan yang tadi dulu. Soal kedua. Sepertinya sama seperti soal yang pertama tadi. Pengertian laka. Laka tadi bersih dan berkat. Soal kedua satu dia. Ini tak bantu contohnya keluar ya. Panjang betul. Panjang keluar. Pertanyaan kedua. Zakat mal berupa ini dulu yang tadi jawab apa? Pak itu tabel 3 emas, perak, hasil pertanian. kata Pak ulangi zakat mal berupa Harta, emas, perak, hasil pertanian. harta, emas, perak, hasil pertanian. Benar salah? Benar atau salah? Hah? Salah. Yang benar apa yang benar? Benar. Zakat mal berupa harta, emas, hasil pertanian. Kelompok berapa tuh? Kelompok 3. Ini kelompok 2 dan 4 masih kosong. Ini Pak lihat masih banyak nih. Banyak yang ditanyakan. Kalau Pak belum selesai membacakan, jangan dulu diangkat-angkat tangannya. Ini sama apa arti zakat mal tadi? Sama. Sama, supaya yang sama ya. Kalian berarti satu-satu. Nah, ini. Soal ketiga. Bagaimana tata cara menunaikan zakat? Ini dulu tadi. Oke, satu aja jangan merebut. Tak kedengeran Pak. Mengeluarkan zakat dari kredit matahari dan dana matahari hingga titik. Benar atau salah? Benar. Zakat dikeluarkan dari berbagai matahari sampai Idul Fitri. Kelompok berapa tuh? Kelompok 4. Atau mana nih kelompok 2 nih? Kelompok 2. Selanjutnya aku panjang dulu. Apa hukum mengeluarkan yang lain yang itu apa wajib benar atau salah? Benar atau salah? Salah. Salahnya di mana? Wajib kelompok apa? Ayo dikit lagi kelompok 2 tadi kurang tepat sedikit ya. Pertanyaan
Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Siapa yang berhak apa lagi? Berhak menerima apa bukan itu? Yang menerima, yang menerima bukan yang mengeluarkan, yang menerima. Apa tadi? Yang berhak menerima zakat siapa? Siapa? Oh, satu aja, nah. Jangan keroyokan. Apa tadi? Besar-besar suara. Ayo. Fakir, miskin. Terus? Mutabir. Jadi itu yang berhak menerima zakat. Ini penemuan terakhir nih. Penemuan kalau seandainya kelompok lain minta jawab berarti sama dengan kelompok satu. Kalau tidak bisa cepat berarti kelompok satu pemenangnya. Nanti ada hadiah. Pertanyaan terakhir. Apa arti apa arti amin? Orang yang mengurus zakat. Kelompok berapa tuh? Kelompok 3. Nah, berarti kelompok 1 dan 3 sama. Kelompok 1 dan 3 adalah pemenangnya. Kelompok 2 dan 4 kurang cepat, kurang beruntung. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi kesimpulan kita hari ini yakni zakat terbagi menjadi berapa bagian? 2. Zakat apa tadi? Zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat fitrah artinya zakat fitrah tadi artinya apa tadi? Apa? Siapa yang tahu tunjuk tangan? Apa? Hah? Arti zakat fitrah. Tumbuh berkembang suci dan berkah. Tumbuh berkembang suci dan berkah. Kalau zakat mal, zakat harta. Jangan lupa zakat mal itu zakat harta. Zakat fitrah itu suci mensucikan. Nah, tadi yang menerima zakat siapa tadi? Siapa yang berhak menerima zakat?
fisabilillah, terus tuh fakir, miskin. Terus apa arti zakat mal tadi? Zakat harta, terus hasil pertanian, terus hukum mengeluarkan zakat. Hukum mengeluarkan zakat itu wajib. Terus tuh zakat mal berupa apa zakat mal? Harta tadi. Kalau zakat fitrah beras yang mana itu makanan pokok. Kalau misalnya kalian nggak tahu makanan pokok, sembako itu makanan pokok. Terus tata cara menunaikan zakat. Tata caranya gimana, Nak? Dari terbit matahari sampai menjelang Idul Fitri. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, kira kalian sudah paham semua tentang materi kita hari ini, yakni mengenai zakat fitrah dan zakat mal. Mungkin itu saja yang dapat Pak sampaikan. Lebih kurang Pak mohon maaf. Kepada Allah Pak mohon ampun. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.